Halo, halo semuanya, bisa dengar saya? Halo Mbak. Oke, jelas. Masih suara robot nggak ya? Nggak lagi ya? Kemarin kan masih ingat suara robot saya kan? Hmm, Semua pada ketakutan karena dengan suara robot. Sekarang jelas ya? Sudah bisa kita mulai? Oh, yang lainnya di mana ya? Oke, tidak apa-apa kalau begitu. Kita mulai aja. Kita mulai dari komponen kebugaran jasmani. Jadi, kita siap saya penjelasan nanti sampai mungkin sampai jam 9 ya. Kita belajar ya sampai jam 9 sampai jam 9.30 kita ada ujian. Oke? Siap? Are you ready? Ready? Halo. Yuk, apa kabar semuanya? Sehat? Sehat semuanya? Ada yang sakit kita? Ada yang di rumah sakit? Angkatan 5 ada temennya mungkin yang sakit? Oh yeah, I'm fine too, thank you Ika. Alhamdulillah ya, nggak ada yang sakit ya, semuanya sehat-sehat ya. Sakit jiwa. Wah, kenapa sakit jiwa? Kenapa sakit jiwa itu? Hanya sakit jiwa aja ya. Itu bisa disembuhkan dengan berdoa. UAS numpuk. Nah, nanti kalau kita ini ujiannya saya easy-easy happy-happy. Nggak susah kok ujiannya. Nanti ujiannya bisa buka buku, buka Google, buka semuanya. Setuju? Atau saya close book aja? Close book maksudnya nggak boleh buka apa-apa. Boleh lah ya. Tapi nanti di ujiannya kalian harus menulis tanggapan kalian gitu. Jadi, uh-uh. Ya buka baju juga nggak ada yang lihat toh. Oke deh. Coba Ika, buka buka PPT yuk Ika yuk. Buka PPT, buka mic. Kita lihat hal penting yang diperhatikan slide 2. Apa hal yang penting diperhatikan oleh seseorang dalam rangka menjaga kesehatan? Jadi kalau kemarin kita udah belajar pendidikan jasmani dan rohani, sekarang kita belajar kebugaran. Ini kita baru kalau angkatan 5 baru sekali kita ya masuk ya. Oke, ya. Ya, 2 kali, betul, betul 2 kali. Nah, sekarang kita eh, eh, masuk ke sini, masuk ke sini lagi. Coba sih, apa namanya tadi Ika, buka mic-nya coba boleh baca. Ika Rosanti. Baca coba yuk, buka mic-nya saya dengar baca.
Nah, siapa yang mau baca? Oni yuk, Oni duluan yuk, ayo Oni. Never mind. Selamat malam, Sri Muji. Oke, jadi nggak ada yang mau baca nih. Sri Muji bisa baca PPT? Yuk, buka mic-nya, baca yuk, Sri Muji. Wah, banyak macamnya ya. Mbak Atik bisa? Selamat malam. Hmm, makasih Mbak Atik. Ya, jadi di sini dibilang, dikatakan kesehatan yang sempurna. Siapa di sini kesehatan sempurna? Sempurna nggak kesehatannya? Jadi, kesehatan yang sempurna di sini suatu keadaan yang tidak hanya bebas dari penyakit. Jadi, kesehatan yang sempurna itu bukan hanya nggak ada penyakitnya, bukan hanya nggak sakit, namun dia punya tingkat kebugaran. Kebugaran yang optimal. Apa maksudnya optimal? Kondisi badan kita itu dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari. Nah, misalnya kita itu melakukan kegiatan sehari-hari itu nggak mudah capek. Misalnya sebentar aja bawa kakek atau nenek jalan-jalan keliling taman, udah kecapean. Nah, itu berarti belum ada kemampuan. Mudah capek berarti ada sesuatu, berarti dia tidak bugar ya kan? Mm-mm. Dan dia itu memiliki cadangan kemampuan hal-hal yang bersifat gawat darurat. Jadi saya itu sangat bangga juga ya, sangat salut dengan pekerja-pekerja Indonesia yang ada di Taiwan ya, orang mbak-mbak, karena memang kesehatannya luar biasa ya. Misalnya begadang untuk jaga kakek nenek, itu kesehatan yang ini, yang dia bisa memiliki cadangan kemampuan untuk hal bersifat gawat darurat ya gitu. Nah, tapi kita harus juga menjaga terus karena kebugaran kita bisa tidak optimal, strong ya kan, bisa tidak bisa berubah gitu. Jadi kita harus jaga terus kesehatan kita. Nah, dua komponen kebugaran. Komponen kebugaran. Kebugaran yang terkait dengan kesehatan, health related fitness. Jadi kalau health dari kata kesehatan. Related fitness berarti kebugaran yang berhubungan dengan kesehatan dan kebugaran kita. Nah, jadi misalnya yang paling utama, yang komponen yang inti di dalam tubuh ini adalah kebugaran jantung dan paru. Siapa di sini pernah sakit jantung? Ada yang sakit jantung? Atau sakit paru-paru? Atau keluarganya? Atau saudara-saudaranya? Sakit hati ya? Itu kenapa? Karena diputuskan pacar.
Atau keluarga-keluarganya, ada nggak yang sakit jantung atau sakit paru-paru gitu? Tidak ada ya. Kalau sakit paru-paru, itu sakit jantung biasanya kenapa coba? Apa penyebab atau gejala sakit jantung? Merokok, jantung dan paru. Habis itu apa lagi ayo? Kaget? Sebenarnya itu dia tidak sudah sakit jantungnya, makanya pas kaget dia bisa shock, bisa dia kambuh jantungnya. Tapi sebenarnya dia sudah mengalami sakit jantung itu. Nah, jadi kalau dicoba dengan dikagetin orang sakit jantung, makanya langsung bisa mati di tempat kan. Heeh. Ya, peredaran darahnya bisa jadi. Dan salah satunya itu bisa overweight. Tahu overweight apa? Diabetes. Obesitas, iya. Overweight itu obesitas, kelebihan berat badan. Jadi jantung kalau kita biasanya orang yang gemuk itu sering itu terserang sakit jantung, ya. Bibi saya ada, gemuk sekali dia dan jarang olahraga, jarang dilatih sehingga jantungnya itu nggak pernah berdegup kencang memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, jadi akhirnya itu sepertinya terjepit itu jantungnya. Hmm. Dan kalau paru-paru, iya ada, kurus juga ada yang sakit jantung. Itu bisa jadi karena makanan, itu juga bisa jadi karena polusi dan peredaran darah yang nggak bagus, ya. Kanker juga bisa ya kan? Tapi pada umumnya yang kelebihan berat badan sering terkena sakit jantung. Apalagi kalau jarang olahraga. Heeh. Pola hidup yang nggak sehat dan jarang olahraga. Jadi nggak dilatih badannya, nggak dilatih jantungnya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kalau paru-paru, kenapa bisa sakit paru-paru? Ada yang tahu kenapa? Sesak napas. Misalnya, ada di sini yang sakit sesak napas? Apalagi pas winter di ini di Taiwan kan? Hmm, karena merokok. Ada di sini yang merokok? Saya banyak melihat mbak-mbak, tapi saya percaya itu bukan di angkatan 5 ya. Banyak loh pekerja-pekerja Indonesia, orang-orang Indonesia yang di sini, baik mahasiswa ataupun pekerja itu merokok loh. Ya, di TMS itu duduk-duduk merokok loh. Ada temannya nggak yang merokok? Tidak kuat beli alam, Mbak Ati banyak uang loh. Iya. Ada, tapi ada nggak teman-teman yang dilihat merokok? Masih muda udah merokok, ada kan? Anak-anak aja merokok ya kan? Iya, banyak gitu. Tapi harapannya angkatan 5 ya. Kalau kita sudah berpendidikan, kita punya cita-cita bukan? Kita punya impian di masa depan. Jadi harapannya jangan merokok lah gitu ya. Karena kita itu menghormati badan kita, maksudnya menjaga. Sebenarnya badan ini bukan milik kita loh, ya kan? Hayo, apakah benar? Dengan merokok melupakan masalah atau menambah masalah? Masalah pasti tetap ada kan? Mungkin hanya sebentar, tapi nggak bisa masalahnya siap. Fly, berarti itu udah sampai ke narkoba dong, kalau fly. Iya kan? Jadi kayak mertua saya sudah menikah, mertua saya itu merokok. Merokoknya gimana yo? Terus merokok. Akhirnya ya sakit paru. Yang tadinya dia bisa minum kopi, nggak bisa minum kopi. Yang tadinya bisa minum apa? Teh manis, nggak bisa lagi. Paling air putih lah dia gitu. Nggak boleh kecapean karena paru-parunya udah ini, udah hitam gitu. Jadi
Ayo, gimana sekarang kita pas muda-muda kita menghancurkan badan kita? Sebenarnya yang punya badan kita ini Tuhan loh ya kan? Jadi kita sebagai ciptaan yang murni berarti harus menjaga tubuh kita ini dong ya kan? Dan eh, dan nggak bisa apa namanya? Janganlah merokok lagi. Biar jantung parunya sehat. Kebugaran jantung paru itu harus kita jaga. Kebugaran otot, kekuatan dan daya tahan otot. Orang kurus ada ototnya nggak? Ada kan? Iya. Jadi, selain kebugaran jantung dan paru, kebugaran otot, kita harus juga pertahankan. Ya. Ada orang besar badannya, belum tentu ototnya kuat. Ya. Tapi ada orang kurus dia, kekuatannya luar biasa. Ada seperti itu temennya, kurus-kurus tapi kuat, kecil-kecil tapi cabai rawit. Nah, itu dia. Ada lagi fleksibilitas, kelenturan itu ya, dan komposisi tubuh. Biasanya kalau kita bugar itu, iya, si Atik itu kurus tapi kuat ya. Jadi kalau komposisi tubuh atau fleksibilitas itu dia mampu ke kanan dan ke kiri, mampu angkat ke atas, angkat ke turunkan ke bawah gitu ya. Jadi bisa bisa fleksibilitas, bisa fleksibel dia bergerak. Ada orang yang sedikit bergerak udah nggak bisa gitu. Itu karena apa? Biasanya kalau orang sakit stroke nggak ada lagi fleksibilitasnya ya kan, udah mati setengah badannya, bibirnya udah kemana, kakinya udah kemana, tangannya ya. Dan kadang-kadang juga ketika kita sudah kena kecelakaan mobil atau kecelakaan apa, motor gitu ya, kita tidak bisa memiliki fleksibilitas badan, komposisi tubuh yang baik. Jadi bersyukur walaupun masih banyak masalah, kita tetap bisa bugar, kita tetap melakukan eh, kesehatan ke aktivitas kita sehari-hari, kita sangat bersyukur untuk itu. Jadi kalau kita bisa beraktivitas itu sebenarnya untuk kesehatan kita. Makanya orang-orang kaya kenapa dia sampai ada fitness gym begitu karena memang sehari-harinya dia tidak bergerak gitu. Jadi dia pergi untuk apa namanya? Untuk menyewa guru, menjadi coachingnya untuk mengajarin dia. Ada waktu untuk membuat dia yoga atau apa gitu. Gitu. Ya kan? Ya, nomor dua, komponen kebugaran yang terkait dengan keterampilan. Nah, tadi itu kan kesehatan nih, health related fitness. Nah, skill related fitness. Ini tentang skill. Skill berarti apa skill? Skill apa skill? Ayo, apa skill? Bukan cara. Keterampilan nih ya, keterampilan atau kemampuan, benar. Ya. Jadi related itu hubungannya dengan kesehatan ya. Yaitu sangat bergantung pada profesi seseorang. Jadi kebugaran kita itu juga tergantung profesi. Misalnya komponen kebugaran terkait dengan keterampilan seseorang itu seperti atlet cabang olahraga tertentu. Berbeda dengan seorang ibu rumah tangga. Jadi kalau ibu rumah tangganya, dia itu skillnya, keahliannya berbeda gitu. Atlet cabang olahraga itu mungkin bisa melakukan cabang yang dia tekuni, tapi belum tentu dia bisa ngerjain pekerjaan rumah ya kan. Gitu. Tapi intinya setiap orang itu punya skill, punya kemampuan. Oke, kita masuk lagi ke slide selanjutnya. Slide ketiga ya. Kondisi kebugaran seseorang merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat kesehatannya. Ya, kondisi kebugaran kita merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat kesehatannya. Pada seorang yang mempunyai kebugaran jantung paru yang baik, berbagai sistem dalam tubuhnya
mampu mengambil oksigen dari udara secara optimal, mendistribusikannya ke seluruh tubuh, dan memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan tubuh pada saat tertentu. Nah, jadi kalau seseorang itu bugar berarti itu menentukan tingkat kesehatannya. Dan kebugaran jantung paru yang baik, ya, sistem tubuhnya itu jantung kita bisa mengambil oksigen, jantung kita itu bisa memompa darah ke seluruh tubuh secara optimal, ya. Oke, kita lanjut. Oksigen diambil dari udara oleh paru-paru. Selanjutnya, jantung dan pembuluh darah mendistribusikannya ke seluruh tubuh. Salah satu tanda kebugaran jantung paru yang baik adalah kemampuan seseorang untuk melaksanakan kegiatan jasmani dalam jangka waktu yang lama tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti, serta kemampuan untuk segera pulih setelah melakukan suatu kegiatan jasmani. Nah, saya mau tanya, di sini siapa yang kadang itu cepat lelah kalau kerja? Ada? Kalau dia kegiatan melakukan kegiatan jasmani maksudnya kerja gitu, cepat lelah ada nggak? Ayo, jangan bilang temen yang lain loh, saya serius loh. Maksudnya kalau misalnya jangan dipaksain kerjanya kalau memang kegiatan apa jasmani kita ini udah lemah gitu ya. Bilang sama lawannya biar istirahat. Nah, apalagi kalau malam nggak tidur ya kan. Paginya harus kerja lagi tuh, Sri Muji. Kalau malam udah nggak tidur, pagi kerja lagi. Itu nggak tidur karena begadang nge-YouTube atau nge-Facebook ya. Itu nggak tidur kenapa nggak tidur? Bersih-bersih rumah. Bersih rumah sampai malam. Oh, jaga kakek. Biasanya kalau pagi bangun jam berapa? Kalau mbak-mbak semua, kalau oh jam 5. Kalau mbak-mbak semuanya kalau udah kerja gitu ada vitamin nggak itu makan apa untuk mendukung kesehatannya gitu? Ada nggak ya mbak-mbak yang atau ala kadarnya atau makanannya memang ada laupan yang kasih untuk suplemen? Suplemen tahu ya? Atau makan buah atau apalah yang membantu kalian untuk tetap fit. Nggak ada. Yang lain? Biasanya gimana? Untuk menjaga badan kalian, biar jangan kelelahan cepat. Karena kan biasanya begadang tuh jaga kakek nenek. Nah, atau kerja yang terlalu berat jam 5 pagi udah bangun kerja ya kan. Jadi, misalnya Atikardi Driani gak suka buah. Jadi kamu ganti dengan apa? Ada nggak memikirkan untuk tubuhnya biar tetap ini? Misalnya kalau saya, kalau kami misalnya ya salah satu misalnya kita beli madu untuk kita makan. Untuk kita makan, untuk kita minum. Misalnya pagi-pagi itu saya bangun pagi langsung minum. Minum air putih, ya. Nah, tapi bisa nggak minum air putih banyak banget? Coba satu hari berapa berapa liter air putih yang harus kita minum minimal? Mhm. Minimal itu 2 liter ya. Aha. Ya, 8 liter. Mhm. Tapi bisa nggak kalau misalnya minum sekali banyak? Hmm.
Oni Cahaya nggak suka minum air putih, padahal itu obat yang paling mujarab untuk seluruh penyakit. Karena air putih itu melancarkan peredaran darah kita. Apalagi kalau minum air putih tambah gemuk atau bisa kurus. Bisa kurus loh, ya, kalau minum air putih. Mm-mm. Jadi, tapi bisa nggak kalau minum air putih itu banyak-banyak sekali banyak? Nggak boleh juga. Teman saya kemarin ada di rumah sakit Taiwan, dokternya di Taiwan itu bilang kalau mau minum itu juga nggak boleh langsung 2 liter sekali minum, kulubuk kulubuk gitu ya. Pelan-pelan diminum sedikit-sedikit. Setelah 2 menit kemudian diminum lagi, begitu. Ya, Oni Cahaya rajin minum air putih ya, karena apalagi kita perempuan itu butuh minum air putih. Karena nanti kita kencing kita air itu untuk laki-laki juga nanti bisa sakit pinggang, ya kan? Apalagi untuk peredaran darah, bisa stroke loh. Nah, karena kalau peredaran darahnya itu udah putus atau ya peredaran darahnya nggak lancar atau tersumbat, nah itu yang mengakibatkan kita itu darah tinggi, hipertensi, ataupun jadi stroke, jadi stop. Udah stroke, stop. Janganlah ya. Atau ada yang makan Indomie. Ada loh anak murid di KPC, saya nggak usah sebut namanya siapa, angkatan berapa. Dia ini apa namanya, jujur sama saya. Miss, saya itu tiap malam itu harus makan Indomie 3 setiap malam. Ya, Indomie dan sejenisnya loh. Mana tahu Oni Cahaya nggak suka Indomie tapi suka Sarimi. Nanti kami bilang nggak suka Indomie tapi suka itu mie instan ya. Memang praktis, tapi nggak sehat kan? Lebih baik kita itu, apalagi di sini sering loh jual itu brokoli, itu sangat sehat loh. Apalagi makanan berserat. Makanan berserat itu ya, itu tidak mengandung lemak jahat. Jadi makanan berserat itu low fat. Low fat itu artinya enggak buat kita gemuk. Jadi misalnya makanan-makanan yang berserat berserat itu seperti tahu, ikan teri, brokoli ya, dan lemak baik itu seperti apokat. Alpukat itu bagus loh. Alpukat itu tidak membuat kita gemuk. Yang membuat kita gemuk apa? Alpukat itu kita makan pakai gula. Gulanya itu tambah gula, tambah lagi susu coklat di atasnya. Akhirnya alpukat itu menjadi gemuk. Tapi pada dasarnya alpukat itu nggak buat kita gemuk. Itu karena itu lemak baik, lemak baik. Hmm. Nah, kalau sayurnya brokoli banyak uletnya, itu kalau tips saya sih, itu tips dari mertua. Itu pakai air garam direndam. Brokolinya kan di apa namanya ya, dipotong-potong kecil-kecil kecil-kecil, habis itu dibuat di dalam baskom, terus direndam pakai air garam. Jadi semua jamur-jamur sama itu ulet-uletnya juga ini. Tapi kalau ulet berarti kan dia tidak pakai banyak pestisida ya kan? Bahkan kalau berulat berarti dia organik, tahu organik. Berarti alami dia, nggak terlalu banyak semprot sana sini kimia. Malah kalau kita lihat buah atau sayur-sayur yang segar, yang bersih, ulatnya satupun nggak ada gitu kan. Itu sebenarnya udah dijaga oleh bahan-bahan kimia dan itu yang kita makan. Bukan berarti uletnya sehat, tapi itu tanda. Ya, kalau mau makan ulet silakan, saya mah nggak mau. Tapi maksudnya itu tanda kalau sayur itu tidak banyak disemprot pakai pestisida, sayang. Hah? Janganlah makan Indomie. Jadi waktu ada teman kalian bilang dia suka makan Indomie 3 setiap malam. Tahun ini berkurang 2 setiap malam, sama doang ya kan. Itu banyak itu loh penyedap rasanya itu kering loh dibuat loh perut perempuan apalagi. Mhm.
Ya, kayak sekarang lagi musim jambu air tuh biasanya ya buat jus gitu ya kan. Kalau kita nggak bisa beli apa namanya obat-obatan yang suplemen mahal-mahal gitu. Ya kalau ada kesempatan ya kita buat. Kalau ada kulkasnya dibuat gitu ya. Buah. Jangan banyak makan goreng-gorengan. Apalagi kita kan Indonesia suka nih makan pedes, makan asin, makan asam, makan yang dominan, makan apa lagi? Goreng-gorengan, kerupuk-kerupukan. Waduh, itu sebenarnya nggak baik ya. Mungkin pas muda kita merasa nggak ada masalah, tapi mungkin udah tua. Saya juga bilang begini, itu juga mengingatkan saya untuk ini apa namanya? Saya bilang begini, itu juga mengingatkan saya untuk membatasi diri makan pedas. Hmm? Cipai Mayang Suce nomor satu. Cipai. Cipai itu apa itu ya? Ayam ya yang dipotong-potong itu ya. Minum jus mau muntah. Kok muntah? Kalau makan apa? Makan tomat begitu saja? Boleh lah makan sehari-hari, sekali-sekali, tapi jangan terus-terusan ya kan? Coba lihat kehidupan orang Taiwan, memang sehat-sehat kan? Kehidupan orang Taiwan ya. Nggak terlalu suka ya mereka itu goreng-gorengan atau terlalu pedas. Dan mereka panjang umur ya, banyak-banyak. Saya kemarin pulang kampung udah banyak yang stroke orang Indonesia. Apalagi di kampung saya. Tapi rata-rata, ya pastinya ada. Nggak semua ya kan, Sri Muji. Tapi mereka itu nggak banyak juga yang misalnya kalau saya bawa gorengan itu, oh enggak, satu kelas itu banyak nggak makan. Saya bawa tempe goreng, paling mereka cuil sedikit gitu. Terus kalau saya goreng-goreng di asrama, itu langsung dimarahin sama yang punya asrama, nggak boleh goreng-goreng gitu. Mereka kan suka lebih banyak dominan kan rebus-rebusan kan. Banyak minum, kita kurangi goreng-gorengan. Apalagi kalau minyaknya itu berulang kali, itu namanya lemak lemak jahat. Lemak jahat, ya lemak jahat. Berulang kali loh. Minyak jelantah ya. Minyak apa sih? Kalau bahasa Jawanya yang udah siap digoreng, minyak itu disimpan, ditirisin, nanti minyak itu dipakai lagi. Jelantah. Nah, itu lagi yang lebih bisa menyumbat pembuluh darah. Itu yang buat hipertensi itu gitu. Karena kalau kita minyak jelantah kita pakai lagi, itu aduh susah banget dicairkan di dalam tubuh kita ini. Dan itu yang membuat peredaran darah nggak ini. Dan makanya untuk memberantas itu harus ada lemak baik gitu ya. Harus misalnya nih minyak, minyak itu kan minyak jahat nih, minyak jelantah. Kalau kalau minyak kita biasanya kan apa ya namanya? Dibersihin pakai minyak lagi ya, tapi minyak yang baik gitu. Pernah nggak dengar? Misalnya udah berminyak-minyak kan misalnya mobil kita gitu. Nah, kita buat minyak lagi untuk membersihkannya. Pasti gampang bersih kan? Nah, gitu. Jadi misalnya eh, lemak lemak jahat lawanlah dengan lemak baik. Jadi kita harus mencari makanan yang mempunyai lemak baik. Nah, itu maksud saya. Oke, selanjutnya. Jadi, kebugaran jantung dan paru yang baik adalah kemampuan seseorang untuk melaksanakan kegiatan jasmani dalam rangka waktu yang lama tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Kebugaran otot, oke, terdiri dari kekuatan otot dan daya tahan otot. Kemampuan otot mendukung kegiatan jasmani dan ditentukan oleh efisiensi pengaturan oleh sistem saraf serta mekanisme seluler yang bekerja di dalam otot.
Pada otot yang bugar, energi yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan jasmani lebih rendah karena otot bekerja lebih efisien. Ya, ini digarisbawahi. Kalau ototnya bugar, energi yang dibutuhkan untuk menunggu energi itu kekuatan. Energi kita itu untuk melakukan pekerjaan itu dikeluarkan lebih sedikit. Karena otot yang memegang kendali. Istilahnya, kalau otot kita bugar, kita udah terbiasa kan. Nah, jadi misalnya nih, otot itu ketika kita latih, kita melatih otot. Jadi ketika otot itu, misalnya tangan kita punya otot nih. Nah, kita sudah sering melatih tangan kita gitu. Jadi, suatu hari ketika kita angkat berat, itu tidak berat lagi gitu. Itu udah ringan aja sama kita. Nah, kita tidak membutuhkan lagi energi yang sangat banyak gitu. Jadi ada orang yang misalnya ototnya tidak bugar, tidak tidak sehat gitu ya. Jadi sedikit aja yang dikerjain tapi kayaknya tenaganya udah gimana gitu. Nah, misalnya apalagi orang yang overweight, yang kelebihan berat badan ya. Kelebihan berat badan, jalan 100 meter dia udah ngos-ngosan, apalagi kalau naik tangga. Karena nggak biasa dilatih. Tapi bagi orang-orang yang udah ototnya, tubuhnya itu dilatih untuk berjalan dan olahraga, pasti dia udah terbiasa, nggak ngos-ngosan lagi untuk jalan atau lari berapa meter, ya kan? Gitu. Nah, ini fleksibilitas adalah kemampuan seseorang mendayagunakan otot dan persendiannya. Sendi-sendi siapa di sini yang udah agak apa? Ada di sini sendinya yang sakit? Kalau olahraga pernah kecapean nggak? Atau pernah kebas? Itu kenapa? Kenapa kalau olahraga kita kebas sekali? Misalnya kita main bulu tangkis nih, bulu tangkis terus tangan kita itu kebas, besoknya badan pegel-pegel semua, itu kenapa? Ketika kita tiba-tiba melakukan pekerjaan yang berat, itu kenapa? Kurang pemanasan. Terus, nah itu misalnya ada yang bertanya, kenapa ya Miss, kalau saya olahraga itu paha saya gatal-gatal kalau misalnya saya udah lari gitu. Nah, sebenarnya itu karena, ayo kenapa? Ada yang tahu? Alergi. Iya, paha itu bisa gitu. Dan sakit, kebas, sakit ya, keringat. Nah, sebenarnya itu ketika kita melatih badan kita untuk olahraga, kita kan kecapean dan badan kita bisa pegal. Daerah yang pegal itu sebenarnya itu sedang mengeluarkan racun yang disebut asam laktat. Asam laktat. Nah, jadi itu sebenarnya racun yang dikeluarkan oleh tubuh. Nah, ketika proses keluarnya racun-racun dalam tubuh itu yang membuat kita setelah olahraga, kita itu bisa kebas kakinya, atau otot-otot kita itu bisa sakit, gitu ya. Persendiannya sakit, gitu. Jadi, sebenarnya sedang mengeluarkan racun di dalam tubuh. Jadi, kenapa olahraga itu sehat? Karena itu juga melatih kita untuk mengurangi racun itu dalam tubuh. Nah, jadi itu. Nah, di sini di PPT kita, fleksibilitas adalah kemampuan seseorang mendayagunakan otot dan persendiannya sehingga dapat mencapai jelajah gerak sendi yang seluas-luasnya. Komponen kebugaran ini berperan terutama dalam mendukung pergerakan seseorang. Jadi kebugaran ini juga berperan terutama dalam mendukung pergerakan seseorang. Oke, kita lanjut. Komposisi tubuh adalah hal yang menggambarkan perbandingan bagian tubuh yang secara metabolisme aktif, terutama otot,
dibandingkan dengan bagian yang kurang aktif, terutama lemak. Baik otot maupun lemak mempunyai massa. Apa arti massa? Massa apa massa? Yang jika dibandingkan dengan tinggi badan akan menggambarkan komposisi tubuh secara tidak langsung. Massa itu berat ya. Jadi jangan keberatan gitu. Jangan overweight. Komposisi tubuh. Okay. Keterampilan jasmani merupakan bagian dari tingkat kebugaran seseorang. Namun tidak seperti health-related fitness. Komponen yang penting diperhitungkan seringkali tidak sama untuk setiap orang. Keterampilan utama yang tergolong dalam komponen ini adalah kecekatan. Kecekatan, ability, bukan agility ya. Ya. Jadi dia bisa cekat, orangnya cekat. Siapa di sini cekat orangnya? Siapa di sini keseimbangannya? Keseimbangan itu tanda orang yang punya yang jasmaninya bisa seimbang, keseimbangan badannya itu bisa dikoordinasi, itu ciri-cirinya gimana? Ada keseimbangan badan, dia bisa melakukan keseimbangan badan. Orang yang nggak bisa, ciri-ciri orang yang nggak bisa melakukan keseimbangan badan apa? Nggak bisa berenang. Ya, nggak bisa berenang lo, nggak bisa bawa sepeda lo, nggak bisa bawa motor lo, motor. Karena dia nggak bisa seimbang badan. Nah, itu harus dilatih, karena itu skill, bukan health, itu keterampilan. Dan misalnya jangan langsung give up ya. Nggak bisa berdiri tegak. Siapa yang nggak bisa berdiri tegak? Gentayangan, aduh. Emangnya hantu. Nah, ada itu. Kenapa akongnya misalnya nggak bisa berdiri tegak? Bagaimana kebugarannya? Nggak bisa koordinasi. Misalnya ya, kita nggak bisa mengambil batu yang kita lempar lurus gitu. Kecepatan kita juga nggak ada, ya. Kekuatan ototnya lagi. Jadi Ika Rosanti boleh baca lagi nggak Ika? Ika, buka mic-nya dong. Halo Ika. Oh iya, nggak bisa juga ya. Masih di situ si Akongnya ya. Udah sama Akongnya. Atika lah, Atika lagi. Makasih. Jadi Ika Rosanti sudah tahu kenapa Akongnya nggak bisa berdiri tegak. Itu kenapa Ika Rosanti? Karena apa itu? Di paragraf ini ada. Stroke separoh. Tapi kalau dari apa ini? Paragraf ini itu kenapa kebugarannya gimana? Bisa jadi itu karena proses penuaan. Ya, jadi semakin tua kita,
kebugaran otot kita itu menurun, ya. Jadi misalnya kita sudah kena stroke apalagi, udah susah untuk melatihnya itu lagi gitu ya. Apalagi kalau stroke itu, aduh, itu mah paling sakit yang kayaknya udah seumur hidup deh, nggak bisa sembuh lagi. Yang bisa itu bukan disembuhkan, tapi diantisipasi, dijaga, dilatih. Ya kan? Bisa nggak sembuh lagi kalau orang stroke? Kembali normal 100%. Kalau udah kena stroke dia, bisa nggak kira-kira balik lagi? Ada pernah ada saudara atau satu kampung, ada yang bisa. Ada yang bisa. Tapi kira-kira yang bisa itu kalau dia itu stroke ringan atau masih udah stroke berat? Mungkin akan bisa lagi seperti semula. Tapi peredaran darah dalam otak itu kan itu biasanya penyumbatan pembuluh darah di otak ya kan? Itu harus stroke berat apa lagi? Ya ampun, ngeri. Peredaran pembuluh darah di otak itu nggak seperti dulu lagi. Kalaupun mungkin bisa, yang kalian maksud, Atika Adriani maksud itu dia bisa kembali lagi, tangannya bisa bagus lagi, bisa jalan lagi. Tapi sebenarnya itu kebugaran atau saluran pembuluh darahnya itu tidak seperti sempurna seperti dulu lagi. Itu harus dijaga. Gak boleh lagi dia makan banyak asin, gak boleh lagi makan banyak minyak, gak boleh lagi banyak makan, gak boleh banyak makan pikiran, gak boleh banyak pikiran, ya. Pikiran agak error. Tapi tambah Mbak Ati di situ nggak tambah error kan? Tambah sehat ya kan? Iya ya. Jadi pas muda beginilah kita memang jaga. Jangan pas muda begini kita santap semua, kita lupa diri, kita makan semuanya, ya kan? Makan-makan semuanya, nggak jaga diri, kita begadang. Misalnya kita nih udah pas gajian kan, terus pas libur nih Sabtu Minggu, udah. Nah biasanya mungkin kita nggak apa? Teman bapak nggak memanfaatkan itu untuk istirahat. Kita malah ngumpul sama kawan-kawan di base camp kalau ada base camp misalnya nih. Kan ada yang lain nggak kayak gitu? Teman-teman TKI yang lain atau teman-teman mahasiswa bahkan ya kan. Ya udah gitu pas weekend, wah udah sampai jam 4 jam 5 gitu ngumpul gitu. Hari Seninnya kerja lagi dia sama laupannya. Tapi harapannya kan kalau jam istirahat ya pakailah istirahat. Kasihan badannya. Pas muda begini kita bisa ya kan. Tapi nanti udah tua, wah nggak bisa lagi deh. Oke, ini homework. Siapa yang udah siap homework kedua? Nah, ini homeworknya. Ini bisa besok. Tugas pertama beda, ini tugas kedua ya. Ini bisa dikumpul besok. Iya, dijawab. Karena kita nggak ada kelas lagi ya Mbak ya. Nah, ini sekarang kita ke ujian. Ujiannya ini, tolong semuanya coba di SMS teman-temannya malam ini ujiannya jam 12. Sebenarnya sih saya mau 30 menit karena gampang kok. Jadi gini, kita sudah mempelajari apa itu pendidikan jasmani dan apa itu pendidikan kesehatan. Kita juga sudah belajar tentang komponen kebugaran jasmani. Untuk ujian semester ini, coba tuliskan tentang satu topik, terserah topik apa, membahas pendidikan jasmani atau pendidikan olahraga, dan bagaimana perkembangannya di Indonesia. Kayak tadi kita membahas kesehatan. Coba ambil topik tentang kesehatan, misalnya tentang jantung. Apa penyebab sakit jantung? Terus gimana kondisi penyakit jantung para pasien di Indonesia?
Atau bisa juga topiknya tentang satu cabang olahraga tertentu, misalnya bulu tangkis yang dibawa siapa, mendapat medali emas dan gimana kondisinya di Indonesia. Apa tanggapan Anda? Atau misalnya juga bisa topiknya tentang diet sehat. Berarti ada diet buruk. Mungkin kalian bisa cari informasi sebanyak-banyaknya. Atau kalian mau bahas, nah, sesuai dengan kalian suka. Misalnya kalian mau bahas tentang fitness, fitness yang baik atau yang nggak baik, atau yang mana yang sekarang sedang mudah dilakukan. Atau mana makanan atau penyebab makanan fast food atau instan gitu ya, makanan instan. Itu apa yang penyebab sering makan mie instan atau apa gitu. Jadi terserah satu topik bisa tentang satu topik tentang olahraga, misalnya kalian juga mau membahas tentang olahraga sepak bola Indonesia atau bulu tangkis Indonesia, atau kalian mau bahas tentang makanan, atau kalian mau bahas tentang sakit penyakit, tapi pokoknya topiknya itu tentang dunia olahraga dan kesehatan dan kebugaran. Bisa dimengerti? Nah, tapi nggak boleh copy paste. Saya bisa membaca. Itu ujiannya itu apakah hanya dari copy paste langsung dari Google atau enggak. Itu bisa saya nilai gitu. Hari Minggu saya akan kasih nilai kalian sama pengurus. Jadi, coba kalau kalian sudah cari informasi dengan topik yang kalian pilih di Google atau di mana, tolong kasih tanggapan Anda. Kata-kata dari kalian apa? Kata-kata darimu apa? Gimana menurutmu? Kamu setuju nggak? Ada nggak setuju nggak? Atau ada tambahan nggak? Atau gimana pendapat tentang informasi yang didapat? Oke? Saya tunggu sampai 9.30. Ya, habis itu kita off dari kelas, tapi saya tunggu jawabannya sampai jam 12. Ketua kelas, tolong ya Mbak ya, kasih tahu sama kawan-kawannya di SMS ini ujiannya. Ada pertanyaan?
Hmm. Kita kerjain kemarin kelewatan atau gimana? Kelewatan kemarin ya? Kemarinnya bahannya kelewatan. Hah?